Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita semua membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap untuk melanjutkan pelajarannya? Sebelumnya, jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya ya. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, ingatkah anak-anak Ibu tentang macam-macam teks yang sudah kita pelajari di kelas 5? Nah, di kelas 5 kita sudah mempelajari tentang teks eksplanasi, teks narasi, teks fiksi, dan teks non-fiksi. Nah, di kelas 6 ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan atau observasi. Teks laporan hasil observasi sering disebut sebagai teks klarifikasi karena memuat klarifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, itulah pengertian dari teks laporan observasi. Kita lanjutkan ya anak-anak. Tujuan dari teks laporan hasil observasi yang pertama, mengatasi suatu persoalan. Yang kedua, menemukan teknik atau cara baru. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang keempat, melakukan pengawasan atau perbaikan. Yang terakhir atau yang kelima, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Fungsi teks laporan observasi yang pertama, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijakan, keputusan, pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, sarana untuk pendokumentasian. Dan yang keempat, sumber informasi terpercaya. Nah, sampai di sini apakah anak-anak Ibu sudah mulai paham apa itu teks laporan observasi? Oke, untuk lebih pahamnya lagi, sekarang Ibu akan lanjut tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan observasi yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang dibicarakan adalah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara langsung dan sempurna. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta yang sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Dan yang keenam, tidak mengandung prasangka atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Dan yang terakhir, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antar kelas atau subkelas yang terdapat di pengamatan. Untuk struktur teks laporan hasil observasi, yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum mengandung keterangan umum mengenai subjek yang akan dilaporkan. Yang kedua, deskripsi bagian. Ini mengandung rincian hal-hal yang akan dilaporkan. Dan yang ketiga, simpulan. Simpulan mengandung ringkasan umum hal-hal yang akan dilaporkan. Itulah pembahasan kita tentang teks laporan observasi. Ingat, untuk mengumpulkan informasi pada teks laporan observasi, kita harus menentukan ide pokok pada setiap paragrafnya. Nah, sekarang karena anak-anak Ibu sudah mengerti apa itu tentang teks laporan observasi, coba amati bacaan yang ada di dalam video ini. Setelah membaca, tentukanlah ide pokok pada setiap paragrafnya. Kemudian, coba amati salah satu tumbuhan yang ada di rumah anak-anak Ibu semuanya. Setelah itu, coba buat sebuah teks laporan observasi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat.
bermanfaat. Dan ingat, anak-anak Ibu harus tahu apa itu pengertian dari teks laporan observasi, apa tujuannya, apa fungsinya, apa strukturnya, dan bagaimana cara kita menentukan informasi di dalam teks laporan observasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.